Pernah kedutaan Pak Lutfi Menteri Perdagangan, sebelum jadi Menteri Perdagangan, jadi Dubes Amerika, datang ke rumah saya, mengajak saya main-main berkunjung ke Tel Aviv. Saya tolak. Saya jawab, sebelum Israel mengakui Palestina, saya tidak mungkin mendatang ke Israel. Ya sudah, kalau gitu mainnya ke Jordan saja. Nanti orang Tel Avivnya datang ke Jordan. Tidak, nggak di Jakarta, nggak di Jordan, nggak di Singapura. Selama Israel tidak mengakui Palestina, saya tidak akan menjadi jaringan atau agen Yahudi sampai kapanpun. Itu taruhan nyawa saya itu, insya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan umatmu sebagai umat yang keren, umat yang berperan, umat yang bermartabat. Agar apa? Supaya apa? Litakunu syuhada'al nas, agar selalu hadir, tampil di tengah-tengah masyarakat, syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadariyan, syuhudan ijtimaiyan, syuhudan iktisadian, syuhudan insanian, terakhir tapi penting, syuhudan siasian. Saya sengaja taruh di belakang, tapi penting banget itu, syuhudan siasian. Nah, jangan kaget, di Quran tidak ada terminologi umat Islam. Silahkan baca Al-Quran, tidak akan kita jumpai umatan Islamiyah, nggak ada itu. Kalau baca Quran, tapi nggak pernah baca Quran, bacaan cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, al-flamim, lam samawat, al-fatihah, berkat. Dan tidak ada terminologi ummatan Arabiyah. Silahkan baca Quran. Tidak ada umat Islam, tidak ada umat Arab. Yang ada ummatan wasatan. Itu apa artinya? Artinya Al-Quran, Allah mementingkan capacity, quality, bukan legal formal, bukan lambang, bukan papan nama, tapi peran yang paling penting, fungsi yang paling penting, dengan capacity, quality yang maksimal, yaitu apa? Wasatiyah, wasatiyah fil haq, wasatiyah fil adl, wasatiyah fil khair, wasatiyah fi jami' umur, aqidatan wa syari'atan wa khuluqan. Yang paling penting. Nama sih nggak penting, ya sudah barang tentu yang dikehendaki adalah umat Islam, sudah barang tentu. Hanya tidak secara sharih umat Islam. Kata ja'ala beda dengan khalaqa. Khalaqa create Allah, monopoli Allah. Kita berpangku tangan, Allah menciptakan. Tapi kalau ja'ala, walaupun fa'ilnya Allah, harus kita perjuangkan, harus kita upayakan. Tidak mungkin akan lahir wasatiyah, umat wasatiyah, kalau tidak melalui perjuangan yang keras, tidak melalui perjuangan yang sungguh-sungguh. Hanya berpangku tangan tidak mungkin. Akan muncul atau akan lahir kita menjadi wasatiyah, menjadi umat yang berperan. Oleh karena itu menggunakan kata ja'ala, seperti ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saya ciptakan manusia dari tanah liat, khalaqa. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian tanah liat itu saya jadikan mani yang masuk ke rahimnya istri, ja'ala. Itu artinya apa? Artinya dari tanah liat menjadi nutfah harus jelalatan, nggak mungkin masuk sendiri itu. Kalau sudah masuk, nggak bercanda ini, nggak bercanda betul ini. Kalau sudah masuk nutfah ke dalam rahimnya istri, khalaqa lagi. Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin, tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhama. Pokoknya tugas kita hanya bagaimana memasukkan nutfah ke rahimnya istri. Setelah itu Allah lagi tuh menciptakan daging segumpal, darah segumpal, menciptakan tulang, mungkin diberi rupa seperti apa, laki perempuan, ganteng apa cantik, urusan saya kata Allah. Kamu yang penting kamu berkeringat, gedubukan. Nah, itu.
Artinya apa? Artinya kata ja'ala harus berjuang. Huwallazi ja'ala lakumul ardu dzalulan. Khalaqal arda, Allah menciptakan bumi. Create. Tapi kalau bagaimana bumi itu menjadi dzalul, produktif, ja'ala. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan. Ini kayak kuliah tafsir aja nih. Bapak sekalian, nah ada seorang yang bernama Samuel Huntington, guru besar politik di Amerika, berpidato pada tahun 87 bahwa ke depan akan ada perang peradaban, class civilization, bukan perang politik, tapi perang yang didorong disebabkan oleh agama dan suku. Faktor agama dan faktor suku yang menjadikan perang saudara. Dan ini terbukti dan dibuktikan, memang harus bukti, omongannya nggak boleh tidak bukti, di Timur Tengah. Di Timur Tengah sekarang sudah 40 tahun perang saudara, dimulai dari Arab Spring, Tunis, Libya, Aljazair, Suriah sampai sekarang, Irak lebih dulu, Afghanistan, Somal, semua terjadi gejolak yang didorong oleh masalah agama dan masalah kesukuan, tapi ujungnya pasti ada tendensi politik. Ini Samuel Huntington. Nah, kita di sini harus mempertahankan wasatiyah fil ummah. Menurut dokumen Rand Corporation, bagaimana agar umat Islam di dunia ini imma radikal, imma liberal. Imma radikal, tekstual, jumud, ekstrim, bila perlu teroris semuanya umat Islam, dan sebelah lagi liberal, sekuler, la diniyah, la mubalah biddin, tidak ada peduli dengan agama. Kalau sudah dua saja model umat Islam ini, betapa mudahnya menghancurkan eksistensi umat Islam. Maka bagi mereka yang harus digarap, yang harus dikerjain adalah yang wasatiyah, yaitu ahli sunnah jamaah, wabil khusus Nahdlatul Ulama. Ini harus dikerjakan. Harus jadikan NU ini liberal atau radikal. Ini yang paling berat, mengawal, menjaga NU seperti ini. Betapa beratnya ketua wilayah, betapa beratnya ketua cabang, betapa beratnya ketua umum PBNU mengendalikan NU agar tetap tidak liberal, tidak sekuler, tidak ladiniyah, tidak bebas sebebas-bebasnya, tidak aklaniyah semaksimal mungkin, tidak, tapi juga tidak tekstual, tidak nasiyin, tidak harfiyin, tidak jumud, dan tidak radikal. Itu yang paling berat menjadi ketua PBNU. Maka saya jaga selama ini wasatiyahnya NU dengan teman-teman PBNU semuanya, kita jaga dari tarik menarik antara liberal dan radikal. Pernah kedutaan Pak Lutfi Menteri Perdagangan, sebelum jadi Menteri Perdagangan, jadi Dubes Amerika, datang ke rumah saya, mengajak saya main-main berkunjung ke Tel Aviv. Saya tolak. Saya jawab, sebelum Israel mengakui Palestina, saya tidak mungkin mendatang ke Israel. Ya sudah, kalau gitu mainnya ke Jordan saja. Nanti orang Tel Avivnya datang ke Jordan. Tidak, nggak di Jakarta, nggak di Jordan, nggak di Singapura. Selama Israel tidak mengakui Palestina, saya tidak akan menjadi jaringan atau agen Yahudi sampai kapanpun. Itu taruhan nyawa saya itu, insya Allah. Nah, oleh karena itu, demi menjaga wasatiyah, ummah wasatiyah fil Islam, mari kita perkuat kekayaan kita. Kita pertahankan kekayaan kita. Kita ini kaya loh. Nahnu ashabut tharawat. Nahnu ashabut tharawat. Kita ini kaya. Kita ini kaya raya. Nomor satu, tharawat ijtimaiyah, sosial kapital, kekayaan masyarakat luar biasa. Tidak ada ormas yang sekaya NU, yaitu kekayaan masyarakat. Pemuda mau nikah, datang ke kiai, mencari hari tanggalnya yang bagus, kapan kiai? Calon istri saya namanya ini baik apa enggak kiai? Mau nikah, nikahnya akadnya panggil kiai, ngundang kiai akadnya. Setelah itu hamil istrinya 7 bulan, ngundang kiai. Setelah lahir
memberi nama tasmiyah akikah, ngundang kiai. Anaknya laki-laki umur 9 tahun, umur 7 tahun sunat, ngundang kiai. Anaknya nanti nikah lagi, kiai. Mau buka perusahaan, kiai. Mau buka pertanian, kiai. Mati, kiai. Ya Allah, ini luar biasa ketergantungan masyarakat kepada kiai. Harus dipertahankan, harus dibina, dirawat. Mereka yang tidak senang NU berusaha bagaimana masyarakat jauh dari kiai, bagaimana masyarakat tidak bergantung pada kiai. Ada apanya kiai gitu-gitu aja kok, gitu-gitu aja kok, nggak ngawai bahasa Jawanya ya, nggak pantas lah menjadi pemimpin itu. Kok ya Allah, kok menjadi sandaran masyarakat. Mari kita pertahankan. Mereka tidak senang, ingin menjauhkan masyarakat dengan kiai. Bila perlu tidak nurut kiai, bila perlu lagi anti kiai, benci kiai. Ini mereka selalu berusaha seperti ini. Itu pasti ada golongan tertentu yang bagaimana dari umat Islam sendiri, dari umat Islam sendiri ada banyak yang menginginkan agar masyarakat jauh dari kiai. Tuh, makanya kita jaga, kita rawat, bagaimana harus sam'an wa ta'atan kepada kiai. Diberi contoh oleh pengurus NU-nya dulu, pengurus cabang, pengurus wilayah harus taat pada kiai. Itu contoh dulu, nanti baru umatnya. Yang kedua, kekayaan kita Sarawat Hadoriyah, culture capital. Kita ini kaya dengan budaya luar biasa. Contoh yang paling menonjol, kita memiliki atau satu-satunya ormas yang memiliki kutubut turath, kitab kuno, kitab kuning. Tidak ada ormas lain yang bersandar pada kitab kuning kecuali NU. Segala masalah, terutama masalah agama. Oh ya, yang terhormat Pak Khazin Humaidi, mantan Dubes RI di Libanon, azallah. Mohon maaf kelewat tadi. Tidak ada ormas yang bersandarkan pada kutubut turath kecuali Nahdlatul Ulama. Makanya NU kalau munas Bahtul Masail, pertanyaan 20 bisa dijawab selama 2 hari. Kalau bukan NU 2 bulan itu. Tak bisa apa enggak di 2 bulan jawabnya itu. Apa hukumnya cloning? Apa hukumnya sholat Jumat di kantor? Apa hukumnya bisnis apa? Kripto? Apa maksudnya kripto apa namanya? Currency? Apa hukumnya nikah siri? Wah, macam-macam itulah. Apa hukumnya bank? Bunga bank? Apa hukumnya? Hasil banyak sekali hukum ditanyakan. Sholat Jumat di kantor. Semua pertanyaan yang terjadi di masyarakat dijawab oleh Kiai NU 2 hari selesai. Berapapun banyak pertanyaan itu. Ya Allah, luar biasa. Bagaimanapun NU punya perangkat, yaitu ijtihad jama'i, ilhaq, bukan kias. Saking tawaduknya, padahal sama aja dengan kias padahal. Tapi ilhaq, nggak mengatakan kias. Kalau kias bagi mustahid lah. Kita ini menggunakan kias tidak tawaduk, sombong. Menggunakan kata ilhaq. Bagaimanapun kiai mampu mengilhakkan segala furu'iyah yang terjadi wakiyah di masyarakat dengan ta'bir atau ibarat kitab-kitab kuning yang ada. Ini luar biasa. Ormas yang lain tidak punya. Harus kita pertahankan. Tidak boleh lepas. Syuriah harus bersandarkan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Syuriah MWC harus hafal Fathul Qorib. Syuriah cabang Fathul Mu'in, Syuriah wilayah Fathul Wahab. Kalau Syuriah pusat ya nggak ada batasnya itu sih. Mau majmu', mau muhadzab, mau dan lain sebagainya. Pokoknya Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahab standar. Yang oleh Syuriah harus betul-betul menjadi masadir, maraji' asasiyah fil afkari diniyah fi nadhul ulama. Itu harus kita pegang teguh-teguh. Banyak orang, ada beberapa kelompok yang ingin menjauhkan kita dari kitab kuning dengan kritikan-kritikan gombal yang mengatakan kitab kuning tidak relevan, kitab kuning tidak aktual. Ya karena ente gak bisa baca. Ya kalau saya yang baca bisa aktual.
Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujur tamrin. Fathul Mu'in ini coba aktual apa enggak coba? Aktual gak coba kalau kita terangkan? Pasal ini menjelaskan jihad hukumnya fardu kifayah, minimal setahun harus dilaksanakan. Ada 4. 1. Itsbatu wujudillah, ay iqamati adillatin diniyah au aqliyah itsbatu wujudis shani, kata Al-Talibin syarahnya itu. Yang kedua, iqamatu sya'illah, mari kita tegakkan syariat Islam, kita amalkan syariat Islam. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah indal hajah, indal darurah. Kalau memang kita harus angkat senjata, wajib angkat senjata. Yang keempat, wadaf'u darari ma'sumin, memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, yang man asma lima'ahum wa amwalahum wa irdahum bil it'ami, dengan musliman kana agama muslim atau non muslim, asal orang itu betul-betul warga negara yang baik-baik, maksum, harus dilindungi. Bil it'ami, dengan pangan, wal iksa'i sandang, wal iskani papan, wa thamani dawai, dan harga obat-obatan, wa tamrid, dan biaya pengobatan. Masya Allah. Coba kira-kira kitab itu kalau diamalkan sekarang masih pas gak itu? Katanya ketinggalan zaman katanya. Ya maklum gak bisa baca lah. Bacanya sulit memang bacanya sulit. Masih akan terjemahan aja lah. Masya Allah. Bacanya dari kiri gak dari kanan. Terjemahannya. Kitab putih. Karena nggak bisa baca kitab kuning, akhirnya menghina, mengkritik, menganggap remeh kitab kuning. Ya Allah, khazanatil ulumid diniyah, adanya di kutubut turaf, tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, ilmu kalam, falsafat. Ada kitab-kitab kuning, kitab-kitab Arab itu. Tanpa mengenal kutubut turaf, jangan sok ulama. Dulu kita sering mendengar ijtima'ul ulama. Alah itu, jima'ul ulama itu. Apa? Lah ulama nggak bisa baca kitab dulu. Tafsir, Quran itu ada berapa macam? Muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, hakiki, majazi, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah. Itu baru dari sisi konten. Belum hadis, mutawatir, marwah jam'un an jam'ul ihtiram fil kadhib wal khata'. Masyhur, aziz, ahad, dari segi sanad, sahih, sahih dzati, sahih ghairi, hasan, hasan dzati, hasan ghairi, dhaif, maudhu', mauquf. La ilaha illallah. Itu baru hadis. Belum lagi ijma', ada ijma' qauli, ijma' sukuti, belum qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Baru ulama itu kalau bisa gitu insyaallah. Kalau enggak gitu namanya jima'ul ulama. Hadirin saya hormati. Jadi ada beberapa kelompok yang ingin menjauhkan masyarakat Indonesia, masyarakat Islam Indonesia dari kitab kuning. Ini khatir jiddan, very very dangerous kalau masyarakat sudah tidak menggunakan rujukan masadir pada kutubut turab. Yang ketiga, sarawat syiariyah. Kita NU memiliki kekayaan simbolik yang sangat luar biasa. Orang lain tidak punya, kita punya. Contoh, setiap akhir pidato, wallahul muwaffiq ila aqwamit NU itu, kalau kita lewat satu desa, walaupun kita nggak kenal desa apa ini, tapi di situ kok ada tahlilan, pulang bubar bawa berkat NU itu, ya tak minta bukan punya NU itu. Masuk masjid, ada bedugnya, ada kalendernya, NU ini sudah pasti itu NU itu. Apalagi sarung, kopiah hitam, NU itu. Cium tangan ulama, cium tangan orang tua, NU itu. Kalau ceramah ada lucunya kayak tadi ketua panitia, NU itu. Padahal di pembukaan konferensi yang serius sekali ada lucunya, NU itu. Ormas lain nggak bisa itu, ormas lain nggak bisa. Itu namanya simbol syiariyah namanya.
Tharawat syiariyah, simbol-simbol kekayaan simbol-simbol. Banyak sekali tradisi-tradisi NU yang sebagai simbol ke-NU-an kita. Harus kita pelihara. Saya tahu sholat nggak pakai kopiah juga sah-sah saja, hatinya khusyuk, lebih baik daripada sholat pakai kopiah nggak khusyuk. Sholat pakai kopiah, pakai sarung, tidak khusyuk, yang nggak ada papanya. Ada orang sholat nggak pakai kopiah, pakai celana, khusyuk, yaitu yang baik. Tapi secara simbolik loh ya, pakai kopiah, pakai sarung, itulah Nahdlatul Ulama, simbolik. Kita sudah tahu. Ya Allah, kita tahu masjid ada bedungnya atau enggak, yang penting jamaah penuh. Tapi secara simbolik, masjid NU harus ada bedungnya, harus ada tongkat di mimbarnya itu. Walaupun khutbahnya pakai terjemahan, ada pakai terjemahan. Coba mulai sekarang mimbar itu jangan disediakan buku khutbah, buang itu. Khotib-khotib terutama dari Rais Syuriah harus hafal khutbah. Ya Allah, Barzanji, Debat, Sintu Duror, Burda harus hafal. Kalau kiai diundang Maulid Nabi pakai Barzanji masih baca, jangan diamplopin. Kenapa? Karena Burda Barzanji milik kita. Kalau bukan kita menghafal, yang menghafal siapa? Muhammadiyah suruh ngapal, Persis suruh ngapal, HTI suruh ngapal, 212 suruh ngapal. Yang harus hafal kita, itu milik kita. Burda Barzanji Deba. Wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghraw bis sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'ina ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi lakiyal dawil asabiyah wa qala inni arju ay yakhrujallahu min aslabin may yatawalla atirillahumma qablul karim. Ya Allah, harus hafal. Kalau nggak hafal jangan diamplopin, biar pulang pakai ojek. Muhammadun sayyidul kaunani wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu. Diamplopin, hafal. Itu namanya Tharawat syiariyah. Yang keempat, Tharawat siyasiyah. Ringkas cerita. Dulu yang membangun pusat-pusat politik kiai, ulama, wali, yang membangun Banten Maulana Hasanuddin, membangun Cirebon Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, membangun Demak Raden Fatah, yang membangun Surabaya Sunan Ampel, dan pusat-pusat di Nusantara ini, pusat-pusat perpolitikan, kerajaan-kerajaan yang membangun para aulia, para ulama. Ulama berperan politik di situ. Ringkas cerita, datang penjajah, keturunannya tidak bertahan, lari ke kampung-kampung, ke desa-desa, mendirikan pesantren. Karena yang penting menyelamatkan akidah, syariah, dan akhlak. Sudah tidak tahan lagi di kota berhadapan dengan Belanda, jauhin pusat-pusat perpolitikan, pusat-pusat kebudayaan di kota-kota itu. Membangun pusat-pusat politik di samping ngaji, ibadah, juga membangun pusat politik di desa-desa, di kampung-kampung. Maka lahirlah kerajaan Buntet, kerajaan Kempek, kerajaan Babakan, kerajaan Cipasung. Dalam arti yang luas loh ya. Pesantren memiliki bobot politik. Apa kalau Syarif apa istilahnya namanya? Naon namanya Pak Syarif? Jembatan gantung, naon? Sasak gantung. Itu pesantren punya bobot politik yang luar biasa. Kalau kita sadar bagaimana memainkan politik melalui pesantren, luar biasa.
Hanya kita kiai kadang nggak sadar, alas mangga wae lah. Makanya setiap calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon DPR pasti datang ke pesantren, mohon restu. Itu artinya pengakuan dari mereka bagaimana pesan punya bobot politik yang luar biasa. Hanya kitanya kadang ente tiasa nggak mampu mengembangkan, membudayakan peran politik tersebut. Oleh karena itu nasibnya masih seperti ini. Nasib kita masih seperti ini. Karena kita tidak mampu bagaimana pesan itu menjadi kekuatan politik. Serius ini. Bagaimana pesan menjadi kekuatan politik Ahlussunnah wal Jamaah, terutama wabil khusus politik kebangsaan, bukan politik partisan atau politik kekuasaan. Siapapun yang akan merusak NKRI, merusak Pancasila, merusak kesatuan Republik Indonesia berhadapan dengan pesantren. Nah, itu namanya kekuatan politik. Syukur-syukur juga menjadi kekuatan politik kekuasaan. Alhamdulillah, Wakil Presiden NU, Wakil Gubernur Jawa Tengah NU, Gubernur Jawa Timur NU, beberapa bupati NU, alhamdulillah. Tapi maaf, belum bisa mewarnai keputusan-keputusan kebijakan pemerintah. Baru menjadi individu NU memegang peran wakil presiden, tapi belum bisa mewarnai bagaimana segala kebijakan keputusan negara diwarnai dengan semangat NU. Itu belum bisa, itu belum. Mudah-mudahan 5 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang. Maka kalau sekarang punya wapres, 5 tahun akan datang harus punya. Alhamdulillah paham betul, Masya Allah. Cerdas. Itu namanya tarawat sia-sia. Itu adalah merupakan amanah istikhlafiyah. Amal dari Allah itu ada 2. Diniyah, agama, istikhlafiyah, kekuasaan di muka bumi ini. Jadi penting, kekuasaan itu penting. Kebijakan itu penting. Kalau kita yang amar nahi mungkar harus pegang kekuasaan. Tidak pegang kekuasaan jangan harap kita bisa amar nahi mungkar. Begini-begini terus nantinya. Istikhlafiyah harus kita pegang. Bukan khilafah HTI itu, bukan lu ya. Istikhlafiyah dalam arti kekuasaan yang secara umum. Bukan HTI, bukan. Nah, yang terakhir, yang masih miskin nih. Yang masih miskin adalah tharawat maliyah. Ini yang masih miskin. Kita ini masih ashabul proposal. Masya Allah. Kekayaan finansial, kekayaan dana uang, ini perlu sekali nih, penting sekali. Contoh yang paling gampang. Di Ciganjur, di desa saya, kelurahan saya, ada tanah 20 hektar mau dijual. Saya ingin banget membeli, tapi nggak punya uang. Yang beli teman kita, saudara kita dari Chinese, yang punya uang. 20 hektar di Ciganjur, satu-satunya tanah yang masih luas di Ciganjur itu, nggak ada lagi. 20 hektar di Ciganjur. Sayang nggak punya uang saya ini. Semuanya 100 miliar saja itu harganya itu. Coba kalau kita punya uang. Jadi pesantren kayak madrasah, pendidikan, rumah sakit, dan saya kira semua terjadi di cabang-cabang terjadi itu ada tanah mau dijual, saya nggak punya uang, kan gitu kan ya? Sayang terus jadinya kan? Ya Allah. Padahal kalau kita sadar. Warga NU 10 juta saja. Nasional 10 juta saja. Bukan Jawa Barat, bukan nasional. Sadar berorganisasi, sadar berjam'iyah. Iuran tiap hari 1.000 rupiah. Jangan lebih, jangan lebih. 1.000 rupiah saja. Maka 10 hari berapa itu? 10 hari berapa itu? 10 miliar. Sebulan 30 miliar. Setahun hitung di sendirilah. 5 tahun, wah sudah nggak ada proposal itu. Bangun kantor, bangun rumah sakit, bangun poliklinik, bangun pesantren, madrasah tanpa proposal. Ya Allah, plong hati kita. Kalau kita bisa mandiri, tadi itu disinggung oleh sambutannya Gus Hasan tadi. Yang namanya proposal itu, Masya Allah, menghadap orang kaya atau menghadap pejabat dengan kemeringat bawa proposal itu. Sudah nunggu 1 jam, 2 jam, begitu diterima, paling-paling disampaikan di meja. Ya nanti saya minta nomor rekeningnya aja lah. Padahal ngasihnya cuma 25 juta, yang diharapkan cuma 500 juta padahal. Betapa hinanya, betapa yaitu sufla kita ini. Selama kita tidak mandiri. Hina sekali kita muter-muter ke orang kaya, ke pejabat, bawa proposal. Sangat hina itu. Kita sangat rendah sekali di mata mereka. Oleh karena itu,
Di ajli i'lai kalimatin ulama, sarawat maliyah harus kita bangun. Kalau saya baca 50 orang kaya di Indonesia, nomor 1 Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum, hartanya 40 miliar dolar, 1 miliar 14 triliun, hitung sendiri berapa jadi. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas 38 miliar dolar, nomor 3 Tanoto, nomor 6 Khairul Tanjung. 50 orang, tidak ada satupun warga NU. Kalau gak NU pasti namanya Solikin, Jumadi, Zulkifli, Madrais. Gak ada tuh yang nama itu. Ya. Nomor 40 Haji Rashid dari Kalteng, nomor 40 itu. Nomor 39 Bayu yang punya Bluebird di Jakarta itu. Ya Allah, gak ada warga NU, pesantren gak ada yang kaya. Kenapa? Karena masih melekat di benak kita ajaran kuno yang mengatakan ad-dunya jifah, ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Ya Allah, harta itu bangkai, harta itu asal muasal cikal bakal kecelakaan. Jangan begitu Kiai, itu sudah kuno, itu dalil itu sudah kuno itu. Quran setiap menyebut dunia harta khair, apa khair artinya? Khair artinya apa? Baik. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairan wasiyah. Wa anfiqu khairan anfusikum. Tidak pernah Quran mengatakan harta itu jelek. Khair, yang jelek itu kalau bakhil, bakhilnya itu yang jelek. Harta itu baik. Jadi setiap mengatakan harta, kekayaan itu pakainya khair. Ya Allah. Jadi gini, semua manusia punya hawa nafsu, termasuk saya lah. Hawa nafsu ada 2, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi ketua PBNU, itu ghadabiyah itu. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi DPR, saya harus jadi bupati, gubernur, ghadabiyah namanya. Tapi kalau dijalankan dengan niat baik, cara baik, tujuan baik, maka bukan ghadabiyah namanya himmah. Apa namanya? Himmah. Rasulullah seorang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khatamur lilusli kullihimi, Muhammadun tajurus lillahi qatibatan, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah dhu himam. Saya harus menang, Islam harus menang. Itu namanya himmah, bukan nafsu ghadabiyah. Begitu pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, semuanya ashabul himam. Nah, jadi sekali lagi, ghadabiyah kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Namanya apa? Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus banyak duitnya, banyak rumah, banyak perusahaan, banyak mobil, banyak harta, banyak. Alhamdulillah paham. Harus jadi orang kaya konglomerat. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia, maka bukan syahwatiyah namanya azimah. Apa namanya? NU harus menang, itu namanya himmah. NU harus kaya, itu namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu, fatakburu fi ainis saghiri sigharuha, wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita mencapai cita-cita, dengan azimah kita raih kemenangan. Gitu ya Allah. Mulai sekarang pengurus cabang harus kaya, mulai sekarang. Sayyidina Utsman suatu ketika dagangannya datang ke Madinah, diangkut oleh 700 onta, disedekahkan semuanya. Orang kaya itu berarti Sayyidina Utsman, gak mudah sampean lah, gak mudah sampean dengar. Sa'd bin Abi Waqqas punya kebun luas, punya ternak banyak, pernah ada niat mau mensodakohkan hartanya semua. Nabi dilarang. Jangan Sa'ad, sepertiga saja yang kamu sedekahkan. Watsulusu katsir, watsulusu laka katsir. Sepertiga itu harta kamu sudah banyak. Artinya apa?
Kalau Sa'd bin Abi Waqqas punya uang 30 miliar atau 3 triliun, misal 300 miliar, sepertiga 100 miliar disedekahkan, masih sudah banyak, cukup banyak. Yang lainnya untuk ahli waris, untuk diwariskan pada anak cucu. Nah kalau kita kan sepertiga kan 100 ribu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Al-Arifin, Qutbun Al-Aqtab Al-Arba'ah, Abdul Qadir bin Saleh bin Dus Al-Jilani Al-Baghdadi, orang Baghdad, beli tanah di Mesir. Baghdad kan timur Irak. Beli tanah di Mesir, di daerah Fustat, daerah di mana ada makomnya Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Waqi' bin Jarrah, Abu Zakaria Al-Ansari, di situ kuburannya situ. Masyarakatnya miskin. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat penduduk kota Fustat. Sampai sekarang jadi rusun, ada tulisannya sampai sekarang besar plangnya itu, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai sekarang. Kalau kita ziarah Imam Syafi'i, sebelah kiri pasti ada tulisan itu. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Nah, potongan ente ini wali bukan, kaya tidak, pelit. Syekh Abdul Hasan Asyadili, gurunya namanya Syekh Abdul Salam bin Mashish, kuburan di Tetuan. Abdul Salam bin Mashish, gurunya namanya Syuaib Abu Maidan Al-Ghauth, kuburan di Wahran. Beliau Syekh Abdul Hasan Asyadili, kuburan di Kumetro di Mesir. Beliau waliullah tapi pakaiannya tiap hari ganti. Mereknya, waduh, jasnya Waldorf Mill, England, kacamatanya Cartier, pulpennya Montblanc, minyak wanginya Hugo Boss, sepatunya Hermes, wah pokoknya merek-merek terkenal lah. Kalau pakai sarung BAS, Timbul, tiap hari ganti. Ada yang tanya, Syekh kan wali, kok keren kelihatannya ya, rumahnya villa, keretanya kendaraannya kereta ditaruh 2 kuda. Kalau sekarang ya Alphard atau BMW atau Mercy lah, bukan Luxio, Grand Mark lah, ya Allah, Avanza. Ada yang tanya, Syekh kan wali kok keren. Dan terus gimana? Kiai yang lain kok nyemprul. Kiai yang lain kok kebanyakan nyemprul. Sarungnya setiap gajah duduk 3 minggu belum ganti. Bajunya koko 3 bulan belum dicuci. Sorbannya sejak ada pembagian itu dari calon gubernur belum beli lagi. Minyak wanginya misik 10 gram 5.000. Sandalnya lili, masya Allah. Rokoknya jarum coklat. Tasnya itu tas. Kalau tasnya kita kan yang bawa colek Delsi, Pierre Cardin, itu mereknya tas itu. Kalau kiai bawa tasnya di pojok tulisan Musyawarah Majelis Ulama Jawa Barat. Kopiahnya hitam tidak, coklat tidak, hitam campur coklat. Apa jawabnya Syekh Abdul Hasan Asyadili? Libasi yakul, pakaianku yang mewah mahal ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai manusia masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi kalau ada kiai yang pakai nyemprul tadi, itu pakaiannya ngomongnya gini, Ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Oleh karena itu sekali lagi, Pancasila, sila-sila yang Pancasila itu sudah lumayan ada perkembangan lah, apalagi sila politik demokrasi apalagi. Yang paling jauh panggang dari api, paling jauh dari kenyataan, sila kelima, keadilan sosial. Ada konglomerat yang hartanya 4 orang seperti 100 juta orang. Ada itu. Konglomerat yang menguasai kekayaan alam ini sangat luar biasa, merugikan rakyat kecil. Dan kebanyakan orang miskin di sekitar sumbernya kekayaan. Penduduk pantai, wali di laut kekayaan. Penduduk pinggir hutan, wali hutan kekayaan. Pinggir tambang batu bara, penduduk sekitarnya melarat itu. Tambangnya orang Jakarta, tambangnya milik orang Jakarta. Penduduk di sebelahnya orang melarat itu. Ini yang masih kita sayangkan, masih kita sedihkan. Bagaimana hanya pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 5,5%, 6%. Itu siapa yang tumbuh?
bukan solikin, bukan. Yang tumbuh siapa itu? Jadi yang ada hanya pertumbuhan, bukan pemerataan. Yang kita harapkan di samping pertumbuhan juga ada pemerataan. Yang paling ideal ekonomi itu kayak ketupat. Di atas sedikit, konglomerat sedikit, di tengah-tengah kelas menengah yang banyak, yang miskin sedikit. Sekarang enggak, kayak kukusan sekarang. Kayak kukusan, konglomerat sedikit, kelas menengah sedikit sekali, tengah-tengah sedikit, yang paling banyak masyarakat miskin. Yang paling bawah sendiri. Ini yang mesti perhatikan kita semua. Oleh karena itu kita harus selalu bersuara, selalu menyuarakan nasib fuqara wal masakin. Kita harus selalu berpihak pada fuqara wal masakin. Kesimpulannya, mari kita ber-NU dengan sadar bahwa NU punya potensi yang luar biasa. Tharawat ijtimaiyah, tharawat hadariyah, tharawat siyasiyah, tharawat syiariyah, tharawat siyasiyah, tharawat maliyah yang masih jauh dari yang kita harapkan. Insya Allah kalau bisa itu semuanya, NU akan menjadi satu-satunya kekuatan di Indonesia, bahkan di dunia. Ini bukan berarti kita meremehkan yang lain, tidak meremehkan yang lain. Ini kita pidato di dalam internal NU sendiri, ini bukan menghina orang lain, bukan. Tapi kalau 5 tadi kita betul-betul kita budidayakan, kita maksimalkan, insya Allah NU fil mustaqbalatul ulama, insya Allah fi rafahiyatin wa karamin wa izzah. NU akan menjadi terhormat, menjadi mulia, akan menjadi kaya raya sejahtera kalau 5 tadi kita maksimalkan.